Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan mata kuliah konversi energi sumber daya air. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi untuk pertemuan sekarang barangkali saya akan memberikan gambaran terkait dengan PLTMH ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan berbicara terkait dengan perhitungan ya potensi untuk mikrohidro dan perhitungan-perhitungan untuk potensial air, untuk perhitungan debit dan sebagainya. Selanjutnya, ini barangkali latar belakang ya, membangkit listrik dengan air sebagai penggerak turbin dan memutar generator dengan skala daya 5 sampai 50 kW. Itulah PLTMH ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. PLTMH merupakan clean energy ya, menghemat penggunaan energi dan memiliki kontribusi pada perbaikan mutu lingkungan karena mengurangi emisi gas pada bahan bakar fosil, hujan asam, dan efek rumah kaca. Selain itu, PLTMH juga masuk ke dalam Clean Development Mechanism, yaitu jual beli karbon antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang. Dan penggunaan turbin skala kecil ini memang akan diberikan insentif untuk penggunaannya atau proyeknya ya. Ini barangkali CDM ya, penjelasan sedikit terkait dengan CDM. CDM adalah sebuah mekanisme di mana negara-negara yang tergabung dalam Aneks 1 yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai angka tertentu per tahun 2012 ya, yang seperti yang telah diatur dalam protokol Kyoto ya. Meski protokol Kyoto ini telah digantikan dengan persetujuan Paris, namun instrumen berbasis pasar untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca tetap terbuka. Instrumen berbasis pasar ini menjadi bagian dari pendekatan kerjasama pada persetujuan Paris dan sedang dibahas dalam lembaga di bawah UNFCCC ya, Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim. Adapun penerapan instrumen berbasis pasar melalui peraturan pemerintah kita adalah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup ya. Dan ini nanti negara-negara aneks 1 itu sebenarnya akan membantu negara-negara non-aneks ya, atau yang bisa disebut mungkin negara-negara yang berkembang untuk melaksanakan proyek-proyek yang mampu menurunkan atau menyerap emisi ya, emisi gas buang. Setidaknya 1 dari 6 jenis gas rumah kaca. Jadi apabila Anda memiliki misalnya PLTMH itu bisa diberikan insentif untuk CDM ini, Clean Development Mechanism. Kalau misalnya Anda merawat suatu hutan dan mempertahankannya, dan hutan itu kan tentunya akan menyerap karbon sebenarnya ya. Jadi ini memang istilahnya adalah carbon trading ya. Suatu mekanisme untuk menyelamatkan lingkungan juga sebenarnya ya. Adapun permasalahan masyarakat ini barangkali terkait dengan kondisi masyarakat di kita ya, dan juga terkait sebenarnya dengan PLTMH ya, walaupun sedikit. Tetapi ya karena kita backgroundnya adalah teknik tanah air, kita biasanya berbicara dengan pengelolaan das, pengelolaan sumber daya air ya. Setidaknya kita bicara sedikit terkait dengan permasalahan yang terkait ya. Yang pertama adalah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan daerah aliran sungai ya. Biasanya masyarakat itu tidak begitu paham terkait dengan kondisi di hulu, dan sebaiknya ini dengan adanya PLTMH ini dapat menggugah kepedulian masyarakat ya. Kita semua tahu bahwa hutan sebagai regulator air ya, di mana hutan itu harus dipertahankan dan menjadi pengetahuan bersama bahwa sebenarnya hutan itu merupakan regulator air ini ya. Tidak hanya diketahui oleh pemangku kebijakan, katakanlah misalnya di sini kepala daerah ataupun dinas kehutanan ataupun perhutani misalnya, tetapi oleh masyarakatnya sendiri ya. Ini harus diketahui dan dipahami bersama oleh masyarakat ya. Kemudian selain itu kita tahu ya, debit air yang stabil dalam musim hujan atau musim kemarau juga merupakan suatu kunci keberlanjutan untuk pengelolaan air di daerah aliran sungai ya. Masyarakat perlu memahami ini juga sehingga terdorong untuk menjaga keberadaan hutan demi kontinuitas hasil air sebagai sumber utama energi listrik mereka.
Katakanlah misalnya PLTMH sudah berjalan ya. Nah, kemanfaatan sungai dan hutan untuk masyarakat sendiri seperti kita tahu ini salah satunya PLTA ya. Kemudian yang kedua irigasi ya, kemudian untuk sumber air, selain itu juga tentunya mengurangi banjir ya. Ini barangkali memang saya kaitkan dengan pengelolaan hutan ya. Jadi apa namanya? Pengelola hutan sendiri, katakanlah misalnya perhutani atau kehutanan, ini harus mampu sebenarnya memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Ya, sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung keterkaitan antara kelestarian hutan dan manfaat yang diperoleh. Ya, jangan sampai nanti oh iya ini apa namanya masyarakat penyangga hutan itu merasa tidak ada manfaatnya memiliki hutan. Hutan itu ya ada demikian saja gitu, tidak perlu dijaga lagi atau bagaimana. Tapi dengan adanya manfaat yang diberikan kepada masyarakat, mereka akan terasa gitu, terdorong untuk menjaga kelestarian itu. Nah, salah satunya di sini adalah PLTMH ya. PLTMH sendiri dapat menjadi salah satu dalam pengelolaan das mikro ya, melalui pengembangan pemanfaatan hasil air untuk masyarakat sekitar hutan sehingga hutan dapat lestari ya. Ketika masyarakat mengetahui bahwa oh iya ternyata PLTMH itu membutuhkan kontinuitas air yang terus gitu, yang stabil. Nah, mereka tentu akan menjaga bagaimana hutan itu tetap terjaga. Karena seperti kita ketahui bahwa hutan itu dapat menyerap air dan nanti akan melepaskannya sedikit demi sedikit pada musim kemarau seperti itu. Selain itu, PLTMH dapat dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat nih ya, sebagai upaya pelestarian fungsi hutan sehingga mudah dipahami dan tidak terbantahkan ya. Jadi diharapkan sebenarnya ketika terdapat proyek PLTMH, masyarakat dilibatkan partisipasinya ya. Apakah diikutkan dalam proyeknya, apakah diikutkan dalam pemanfaatan listriknya ataupun pemeliharaannya ya. Selanjutnya, nah ini bicara terkait dengan komponen mikrohidro ya. Ini ada beberapa komponen yang harus diketahui dan nanti juga barangkali teman-teman bisa melihat video-video yang terkait dengan komponen mikrohidro. Ini yang saya berikan barangkali juga ada kurangnya, ada lebihnya, tetapi ya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama adalah aliran sungai, bendungan, saluran terbuka, ada bak penenang, pipa pesat atau penstock, turbin dan rumah turbin, saluran pembuangan, dan yang terakhir adalah jaringan kabel ya. Dari misalnya rumah powerhouse-nya itu ke misalnya instalasi ke kabel-kabel rumah seperti itu. Ini barangkali gambaran terkait dengan apa namanya komponen mikrohidro ya. Diawali dari sungai di sini di bagian hulu, di sini ada bendungan weir ya. Dia akan membendung air dan kemudian menaikkan muka air dan dengan adanya apa namanya pintu air dia bisa masuk ke dalam saluran ini ya, pembawa ya seperti ini. Kemudian di sini juga ada saluran pelimpah kalau misalnya besar ya. Kemudian masuk ke sini, masuk ke arah bak penenang ya. Bak penenang juga di sini ada saluran pelimpah dan kemudian dilanjutkan ini ke pipa pesat untuk menuju powerhouse atau rumah pembangkit ya. Nah, di dalam rumah pembangkit inilah di sini ada turbin dan generator biasanya. Generator nanti akan mengalirkan listrik ya. Apakah disimpan dulu atau bagaimana? Kemudian di sini adalah jaringan transmisi ya. Ini ada saluran pembuangan dari air yang berasal dari apa namanya? Penstock ini ya, kemudian dialirkan kembali ke sungai seperti itu. Ini barangkali komponen PLTMH yang bisa Anda lihat di YouTube. Nanti akan saya sertakan juga linknya di dalam Google Classroom. Silakan dilihat dan diamati, dicermati juga ya bagian-bagiannya untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Adapun terkait dengan komponen pertama terkait dengan aliran sungai nih ya. Aliran sungai sebaiknya merupakan sungai perennial ya, yaitu adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun. Selain itu juga diharapkan debitnya stabil. Nah, maka dari itulah mengapa hutan itu menjadi penting untuk dipelihara ya. Selain itu juga aliran sungai memiliki orde 1 ya.
yaitu adalah anak sungai yang paling pertama atau berada di hulu das, ya. Dan biasanya di hulu das itu ciri-cirinya adalah kondisi topografinya miring, curam, dan memiliki vegetasi hutan biasanya seperti itu. Selain itu juga karakter sungai yang penting adalah debit aliran dan kemiringan sungai. Ya, ini yang penting di dalam untuk melihat potensi dari PLTMH, ya. Pada prinsipnya, aliran mengalir kontinu dan beda tinggi. Itulah yang penting, ya. Beda tinggi tidak harus air terjun, tetapi juga bisa dari kemiringan sungai, ya. Nah, sekarang sudah ada pembangkit listrik yang skala pico yang barangkali 100 watt itu sudah bisa berasal dari beda tinggi hanya sekitar 2 meter, ya. Nanti teman-teman bisa cari informasi tersebut, ya. Nah, ini yang kedua di sini adalah bendungan, ya. Bendungan sendiri ya seperti yang tadi yang saya bilang adalah untuk menaikkan permukaan air, ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, ya. Ini bagaimana air itu dinaikkan, kemudian nanti airnya itu akan mengalir menuju ke saluran di sini, ya. Mengarahkan aliran juga kan. Kemudian selain itu membagi aliran. Di sini kita bisa lihat ada aliran air yang mengalir kembali ke sungai dan ada yang mengalir ke bagian saluran seperti ini, ya. Adapun untuk bahan ya bisa kita membuat bangunan yang permanen yang dari beton. Selain itu juga ada bronjong atau juga dari beton knockdown seperti ini, ya. Ini misalnya batu-batuan sebenarnya, ya. Bisa juga bronjong yang pakai kawat-kawat besi itu. Selain itu juga ada knockdown ini. Nah, ini adalah saluran pembuka, ya. Fungsinya adalah mengalirkan dari bendungan ke bak penenang. Sehingga ada perbedaan tinggi dari bak penenang ke turbin, ya. Selain itu juga kondisi bangunan tergantung dari kondisi topografi wilayah. Nah, biasanya saluran terbuka itu mengikuti garis kontur, ya. Sehingga dia bisa mempertahankan ketinggiannya untuk nanti dimanfaatkan masuk ke dalam penstock, ya. Bahan permanen maupun sementara bisa saja seperti itu, ya. Selain itu ada bak penenang. Jadi tadi selain setelah masuk saluran, ya, ini merupakan penghubung antara saluran terbuka dengan pipa pesat atau penstock, ya. Sekaligus juga sebagai penampung air dalam volume yang stabil, ya. Seperti kita lihat di sini, ketika air sedemikian banyak, ya. Tetapi debit yang dikeluarkan kan tidak semuanya dikeluarkan, ada sebagian sehingga air bisa lebih stabil gitu, ya, dibandingkan kalau kita hanya memiliki saluran yang kecil, ya. Kemudian input dan output seimbang, ya, pada suatu posisi dengan beda tinggi tertentu dari posisi turbin, ya. Selain itu juga pengaturan debit air sesuai yang dibutuhkan menggunakan pintu air. Nah, biasanya di sini ada pintu air. Nah, nanti kemudian dialirkan ke bagian penstocknya. Selain itu juga saringan dibutuhkan untuk mencegah benda-benda berbahaya masuk ke pipa pesat dan merusak turbin. Misalnya ada sampah, ada ranting, ada batu. Nah, itu diharapkan tidak masuk ke dalam penstock, ya. Selanjutnya ini adalah saluran tertutup, pipa pesat atau penstock, ya. Ini barangkali PLTA, ya, ukurannya lebih besar, tetapi untuk yang PLTMH barangkali relatif lebih kecil seperti ini. Ini adalah powerhouse-nya. Ini adalah media pengaliran air dari bak penenang ke turbin dalam debit yang stabil, ya. Dimensi saluran tertutup tergantung dari debit aliran yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin, ya. Bahan terbuat dari pipa besi, baja, ataupun misalnya paralon PVC, ya, dan memiliki diameter tertentu. Ya. Ini adalah contoh debit dan diameter penstock, ya. Contohnya barangkali kalau misalnya kita memiliki debit lebih kecil dari 10, nah, diameter 3 inch sudah cukup, ya. Tapi kalau misalnya debitnya memiliki 150 sampai 250, barangkali 14 inch itu sudah cukup. Ini gambaran saja terkait hubungan antara debit dan diameter penstock yang dibutuhkan, ya. Selanjutnya adalah turbin. Lah, ini adalah sesuatu yang menarik, ya. Ini adalah alat untuk mengubah energi potensial
menjadi energi mekanik ya. Energi mekanik ini kemudian nanti akan diubah menjadi energi listrik oleh generator ya. Merubah aliran air menjadi energi kinetik yang memutar rotor. Nah, selain itu juga puli pada rotor dihubungkan oleh belt ya, sabuk pada generator yang mengubah putaran menjadi energi listrik ya. Selain itu jumlah daya listrik tergantung dari debit air dan beda tinggi ya. Makanya nanti untuk perhitungan kita akan menghitung seperti apa sih, bagaimana cara menghitung debit di saluran ya. Kemudian juga bagaimana menghitung beda tinggi. Dan saya pikir ini semua sudah didapatkan di materi-materi sebelumnya ya. Apakah misalnya mekanika fluida ataupun misalnya teknik irigasi ya. Selain itu untuk beda tinggi barangkali sudah diperkenalkan di pemetaan ya, pemetaan sumber daya lahan ataupun ilmu ukur wilayah. Adapun untuk tipe turbin memiliki karakteristik kecepatan dan kekuatan berputar efisien pada kombinasi beda tinggi dan debit tertentu ya. Jadi ini bisa dipilih nanti tipe turbinnya seperti apa ya berdasarkan karakteristiknya. Ini adalah desain turbin ya. Nah, dapat dikelompokkan berdasarkan beda tinggi. Misalnya untuk desain turbin yang tinggi memiliki head misalnya 30 meter. Perbedaan tingginya 30 meter. Yang sedang 10 sampai 30, yang rendah lebih kecil dari 10 meter ya. Adapun berdasarkan cara kerjanya ada dua, ada impuls dan ada reaksi ya. Dimana untuk yang turbin impuls ini dia merubah seluruh energi air ya. Ada energi potensial karena beda tinggi, ada energi tekanan, kemudian juga ada energi kecepatan ya. Nah ini dirubah menjadi energi kinetik sehingga menghasilkan energi untuk memutar generator ya. Selain itu juga ini ada turbin reaksi. Di sini adalah memanfaatkan energi air secara langsung ya. Jadi ketika si air itu memutar turbin, dia akan langsung memutar generatornya juga ya, tanpa ada bantuan misalnya yang langsung melalui belt atau apa. Nanti kita bisa lihat perbedaan antara yang impuls dan reaksi ya. Ini contoh jenis turbinnya, barangkali nanti akan sering kita temui. Untuk turbin impuls ada Pelton, ada turbo ya. Kemudian medium dan low head di sini ada cross flow. Selain itu juga ada multi jet Pelton ya. Jadi multi jet itu ada beberapa titik yang memesatkan air untuk memutar turbinnya ya. Selain itu juga ada turbin reaksi dengan Francis ya. Selain itu ada untuk yang low head ada propeller dan Kaplan ya. Ini untuk yang lebih kecil dari 10 meter ya untuk headnya. Selanjutnya di sini adalah turbin impuls ya. Nah, turbin impuls seperti disebutkan sebelumnya, ini energi potensial air dirubah menjadi energi kinetik ya pada nozzle ya. Jadi di sini adalah air yang masuk ya, kemudian ini adalah nozzle-nya, dia akan memancarkan air ya. Karena dia memiliki lubang yang lebih kecil, dia akan memusat ya kekuatan dari energi air tersebut ya. Adapun di sini adalah jarum katup atau spear jetnya ya. Air keluar dari nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi membentur sudut turbin dan akhirnya memutar ya. Kurang lebih ini adalah turbin impuls seperti ini ya. Ini ada mangkoknya atau cup biasanya disebut, dan kita bisa lihat di sini ya, cupnya itu ada seperti dua ya, terbagi menjadi dua gitu. Ini adalah turbin Pelton ya. Ini berdasarkan dari nama Lester Pelton 1880. Untuk Pelton sendiri membutuhkan jumlah air yang lebih sedikit dan biasanya porosnya dalam posisi mendatar ya. Porosnya ini ya. Jadi ini ada generatornya, di sini ada porosnya, dan di sini adalah runnernya ya. Nah ini adalah runner. Ya. Adapun untuk head tingginya, ya ini bisa besar sekali sebenarnya ya. Untuk yang PLTA barangkali bisa lebih besar dari 3000 sampai 1500. Tapi kalau untuk mikrohidro, mini atau small, ini untuk ukuran 30 sampai 300 meter ya. Adapun untuk nozzle memiliki fungsi yang pertama adalah mengarahkan aliran disertai dengan valve ya. Kalau adanya valve nanti bisa mengatur
alirannya seperti itu. Selain itu juga mengubah tekanan menjadi energi kinetik ya. Nah, di sini ada multijet ya. Multiple jet 1 2 3 4 5 ini ya. Dengan adanya multijet ini bisa untuk lower head ya. Jadi turbin Pelton disebutkan sebenarnya untuk height, tetapi dengan adanya multijet seperti ini bisa digunakan untuk head yang rendah gitu ya, lebih kecil dari 10. Seperti Francis, Turbo ataupun Crossflow seperti itu. Adapun ini adalah komponen utama dari turbin Pelton ya. Di sini ada penstock, di sini masuk ke gate valve ya, ini masuk ya. Ini juga mungkin termasuk dari governor atau ya, mengatur kecepatan air yang diarahkan ke nozzle. Ini di sini ada dua ya, nozzle-nya 1 2. Kemudian di sini ada spear valve ya. Adapun untuk ini adalah runner ya, yang bentuk lingkaran ini adalah runner dan ini adalah cup-nya ya. Ini saya ambil contoh bentuk cup seperti ini. Dan barangkali di sini adalah ridge ya, membagi air ke arah kiri dan kanan mangkok runner ya. Adapun di sini ada deflektor sebenarnya, di sini ada apa namanya? Ada nozzle, di sini ada nozzle, nah di sini juga sebenarnya ada deflektor ya. Fungsinya adalah sebenarnya membelokkan pancaran air sehingga bisa lebih terarah lagi ya. Ini contoh untuk turbin turbo ya. Sebenarnya turbin turbo sendiri mirip dengan Pelton ya. Yang membedakannya sendiri adalah bentuk sudunya. Selain itu juga menggunakan single cup ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau tadi saya bilang ada 2 cup ya yang disatukan, tetapi kalau untuk yang ini satu cup. Selain itu lebih dangkal gitu ya. Ya mungkin sekitar setengah dari yang Pelton tadi ya. Ini memiliki cup setengah dari Pelton bucket, kemudian klasifikasi medium head sebenarnya untuk yang turbin turbo ya. Kecepatan lebih tinggi dari Pelton ya. Selain itu juga untuk apa namanya? Turbo ya, baik turbo maupun Pelton sebenarnya low cost ya. Harganya tidak terlalu mahal barangkali, kemudian mudah untuk diinstalasi dan diperbaiki. Selain itu juga tidak mudah terjadi kavitasi atau pembentukan gelembung gas karena tekanan rendah yang mendekati tekanan uap. Selanjutnya, ini adalah perbandingan antara Pelton dan turbo turbin barangkali ya. Kita bisa lihat di sini ya, di sini ada cup-nya, ada 2 cup ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat yang turbo, di sini cup hanya memiliki 1 ya. Selain itu juga lebih kecil ya. Ini adalah jetnya barangkali untuk yang turbo ya. Selain itu ini adalah untuk Pelton ya. Kita bisa lihat di sini ada spear rod ya. Di sini ada nozzle-nya. Spear rod itu bisa diatur ya untuk mengarahkan atau alirannya ke dalam si cup tersebut ya. Selanjutnya, nah ini adalah turbin cross flow ya. Turbin cross flow ini aliran menumbuk ya 2 kali sebenarnya kalau kita lihat. Pada intinya itu ada cross flow, menumbuk 2 kali dan menyeberang gitu ya. Kita lihat di sini air masuk, dia kemudian menumbuk bilah pertama, kemudian ketika masuk dia menumbuk kembali seperti itu. Itu kenapa disebut dengan cross flow, karena dia masuk ke dalam dan kemudian masuk ya. Nah, ini contohnya barangkali ya untuk yang cross flow, dia masuk dan kemudian di dalam sini juga dia keluar, baru keluar. Dia masuk ke dalam, ke bagian dari si runnernya, kemudian keluar ke bagian bawah. Ke bagian bawahnya. Ini adalah tipe turbin Francis ya. Turbin yang dikelilingi dengan sudut pengarah ya, semuanya terbenam dalam air. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini adalah sudu pengarahnya. Ini bisa diatur-atur ya sebenarnya sudu pengarahnya. Nah, ini adalah tempat air masuk ke sini sehingga air itu memenuhi ruang dari turbin ini ya.
Kemudian kapasitas air yang masuk ke dalam roda turbin ini sebenarnya bisa diperbesar ya dengan merubah-rubah ini si runnernya itu ya, bilah runnernya itu. Kemudian daya yang dihasilkan turbin diatur dengan cara mengubah posisi pembukaan sudu pengarahnya ya. Kemudian nah ini digunakan untuk head 700 meter ya. Ini turbin untuk PLTA juga barangkali ya. Ini adalah turbin reaksi ya. Selanjut kita masuk ke turbin reaksi. Di sini ada turbin Kaplan ya. Ini langsung merubah energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Kita bisa lihat di sini, ini adalah turbinnya. Air masuk ke dalam sini dan membentur atau bilah-bilah dari turbinnya ya. Dan kemudian terlihat di sini ada poros yang terhubung langsung dengan generator dan langsung menggerakkan si generator tersebut ya. Kelebihannya turbin Kaplan dapat menyesuaikan head yang berubah-ubah ya. Jadi tidak harus stabil, barangkali ya mungkin sepanjang tahun ada perbedaan. Nah, ini memungkinkan untuk berubah-ubah. Adapun untuk turbin Kaplan ini berdasarkan dari profesor di Austria namanya itu ya, Victor Kaplan ya. Ini merupakan evolusi dari turbin Francis ya, dapat dioperasikan pada head rendah yang tidak mungkin diterapkan untuk turbin Francis ya. Keuntungan lain, kecepatan bisa lebih tinggi, roda turbin bisa dikoppel langsung dengan generator ya. Ukurannya pun kecil. Head 10 sampai 70 meter dengan daya 5 sampai 120 megawatt ya. Adapun untuk diameter runner 2 sampai 8 barangkali ya. Kemudian kecepatan putaran runner 79 sampai 429 radian per menit ya. Digunakan untuk high flow dan low head ya. High flow dan low head ya. Selanjutnya, barangkali ini adalah tipe dari generator ya. Digunakan untuk mikrohidro itu biasanya generator sinkron ya, yaitu mengubah energi mekanik yang tadi energi kinetik yang digerakkan oleh turbin menjadi energi listrik bolak-balik ya, alternating current. Kenapa alternating current? Karena dengan AC ini dapat mengalirkan listrik pada jarak yang jauh ya. Adapun untuk tipe fasanya ada 3 fasa dan ada 1 fasa ya. Selanjutnya ini adalah generator dengan 3 fasa ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 3 lilitan A, B, C dan ini ada magnetnya ya. Dan ini kumparannya. Dan kita lihat nanti voltasenya ternyata dengan 3 fase itu dapat menghasilkan 380 volt ya. Kita bisa lihat di sini untuk kabel A, kabel B dan kabel C seperti itu. Ini diagramnya ya, ini ibaratnya kumparan-kumparannya memiliki, kalau kita lihat di sini 220, di sini 220, di sini 220 sehingga nanti kalau misalnya dijumlahkan nanti mendapat 380 ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Dan ini adalah single fase ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada kumparan-kumparannya dan kemudian ini adalah bilah-bilah dari magnetnya ya. North, utara, selatan dan kemudian dia bergerak dan menggerakkan si energi elektronnya di dalam kumparan tersebut dan menghasilkan listrik ya. Jadi di sini ada satu kabel sebenarnya ya. Dua-duanya sebenarnya memiliki arus ya, tetapi perbedaan tegangan antara kedua kabel itu adalah 220 volt ya. Ini adalah klasifikasi pembangkit ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari untuk pembangkit hydropower atau pembangkit listrik tenaga air, ini memiliki beberapa klasifikasi pembangkit ya. Ini ada yang besar, large hydro 100 megawatt sampai yang terkecil picohydro ya, 5 watt. Ya, seperti itu. Barangkali itu dari saya ya. Ini beberapa contoh terkait dengan turbin yang ada.
Ini kalau misalnya teman-teman apa namanya tidak lockdown seperti sekarang atau diberlakukan PSBB atau di kuliah di rumah, barangkali biasanya tiap tahun itu kita melakukan kunjungan ke Cihanjuang ya. Cihanjuang Inti Teknik di Cimahi sana ya. Nah, di sini juga nanti teman-teman sebenarnya bisa diberikan contoh-contoh terkait dengan apa namanya turbin-turbin yang mereka miliki dan selain itu juga bisa melihat instalasi dari mikrohidronya ya. Nah, selain itu juga memang sebenarnya dari Cianjuang Inti Teknik itu mereka berupaya memanfaatkan listriknya itu untuk apa gitu ya. Nah, kalau misalnya di suatu desa ataupun di suatu tempat sudah dipasang mikrohidro, pemanfaatannya untuk apa? Nah, mereka berupaya untuk apa namanya mengeksplor ya, bagaimana listriknya itu dapat lebih bermanfaat, tidak hanya untuk sekedar penerangan, tidak hanya sekedar untuk menonton TV, tetapi mereka untuk melakukan produksi ya. Mereka memberikan contoh Cihanjuang Inti Teknik itu membuat produk bandrek Hanjuang ya. Barangkali teman-teman tahu ada bandrek, ada bajigur. Selain itu juga ada kopi, jahe ya. Nah, ini tapi yang saya tahu dari dulu itu adalah Hanjuangnya itu ya. Hanjuang apa namanya? Bandrek Hanjuang. Teman-teman bisa dapatkan barangkali di supermarket, ya itu sudah di mana-mana ya, sudah menjadi oleh-oleh khas barangkali dari kota Bandung sebenarnya ya. Seperti itu. Barangkali itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.